Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sadari Karimbo Tonggo, Bapak Namuhyana SPD. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu ada sambutan akan disampaikan oleh Bapak Namuhyana SPD selaku Kepala Sekolah SDN 1 Karimbo Tonggo. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya hormati guru-guru SD 1 Karimbo Tonggo yang telah bisa hadir di acara ini, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memotivasi guru yang lain, sehingga kedepannya berharap guru-guru yang lain pun ikut seperti Pak Ali, Bu Amel dan Pak Hendardi. Insyaallah. Karena apa yang diharapkan dari kegiatan ini adanya perubahan banyak, adanya perubahan mengubah mindset kita sebagai guru yang dulunya apa ya namanya konvensional, kalau sekarang kan terprogram dengan baik. Jadi hari ini materinya apa Bang? Besok apa? Menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Jadi dalam diseminasi ini nanti Bu Amel berperan sebagai pembicara. Kita dengarkan apa yang akan dipaparkan oleh Bu Amel sehingga nanti akan lebih termotivasi lagi kita ya. Bapak berharap semua yang belum CGP itu termotivasi ikuti ya. Karena sekali lagi Pak Ali, sekali lagi walaupun KKPP disebut apa itu mau bonus tak, namun ayam modul lama cuan ulang udah dan kita kejaran kita ya. Bapak bilang kan nggak usah munafik, itu udah dan kita ya, cita-cita kita. Soalnya kalau kita sudah GP tinggal ditentukan oleh orang dinas ya, oleh kepala dinas mau jadi kepala sekolah ataupun pengawas. Ya. Kalau tidak ada di modulnya ya baru gagal kali ya. Jadi intinya hari ini kita akan mendengarkan paparan Bu Amel destinasi tentang materi ini. Kita dengarkan apa yang akan dipaparkan. Karena kita harus membantu guru-guru yang memang menjadi CGP ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah yang menyampaikan sambutannya untuk membuka
upacara pada siang hari ini. Selanjutnya yaitu kita ke acara inti, pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurmailatul Hasanah SPD. Padanya saya persilahkan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua yang hadir di sini, sehingga kita dapat hadir di kelas 1 ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang tentunya akan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih untuk hadir memenuhi undangan saya hari ini untuk melakukan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari selama kurang lebih hampir 3 bulan ini dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Purwakarta. Yang pertama, saya ingin menyampaikan tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang saya pelajari dari budaya positif. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 dimensi seperti yang sudah kita ketahui semuanya, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Selama ini kita sebagai seorang guru tentunya sudah berkembang dari mungkin pembelajaran yang zaman kolonial dulu, mungkin zaman Bapak Kepala Sekolah, mungkin Bapak Ibu guru di sini yang sudah senior tentang pembelajaran zaman dahulu, yaitu yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ilusi guru mengontrol murid. Sejak zaman dahulu mungkin dari saya sekolah juga sudah ada, masih ada tentang ilusi guru mengontrol murid ini. Yang kedua yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini yang nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon bisa dibaca bersama-sama. Yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap bahwa semua peserta didik kita di dalam kelas itu memiliki kebutuhan dan kompetensi yang sama. Padahal dalam pembelajaran atau menggunakan pendekatan teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu akan berbeda-beda. Selanjutnya yaitu semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya yaitu setiap orang memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda.
Yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Selanjutnya yaitu teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus respon yang selanjutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang dan menang. Disiplin positif itu apa? Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina. Disiplina yang artinya yaitu belajar. Jadi dalam pembelajaran juga kan kita selalu menerapkan disiplin kepada peserta didik. Itu termasuk sebagai sebuah pembelajaran disiplin itu. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau yang kita biasa sebut reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Contoh nilai kebajikan yang kedua yaitu IBO Primary Years Program atau P apa dibacanya alat bahasa Inggris? Kalau Y apa? PYP yang isinya yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Contoh nilai kebajikan yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill yang isinya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan ini isinya tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan adalah merupakan kebutuhan dasar manusia yang keempat. Di dalam kebebasan isinya yaitu tentang mandiri,
tertawa. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya kita itu termotivasi untuk melakukan sesuatu. Biasanya dari ketiga ini yang paling kuat itu apa, Bu? Pak, motivasinya yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Antara poin 1 dan 2. Antara poin 1 dan 2 biasanya itu ya, Bapak Ibu. Seperti juga itu biasanya itu menjadi motivasi bagi peserta diri kita. Padahal motivasi itu munculnya dari luar diri atau dari motivasi ekstrinsik. Sedangkan untuk yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu terdapat pada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Nah, ada ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik, atau biasanya hukuman verbal juga. Konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai seorang penghukum, yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kira-kira kalau kita di dalam kelas atau di dalam pembelajaran, posisi kontrol kita sebagai apa biasanya? Manajer, pengatur. Pemantau. Pengatur. Kita biasanya di dalam kelas itu seperti apa? Nanti kita akan belajar tentang penghukum itu yang seperti apa, pembuat merasa bersalah itu seperti apa, teman itu seperti apa, dan selanjutnya. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, biasanya disertai dengan ancaman. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, biasanya dengan ancaman, dengan paksaan atau intimidasi biasanya. Penghukum menggunakan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Hasil dari seorang penghukum kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya, lebih buruk lagi. Sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Biasanya ada rasa dendam pada seorang murid. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang
sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Hasilnya, biasanya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Jadi ketika kita membuat rasa bersalah kepada murid, biasanya murid di depan kita akan tetap nurut-nurut aja gitu ya, tapi tidak meluapkan emosi atau perasaannya. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga yaitu posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal ini tentunya negatif. Dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka seorang murid akan merasa kecewa. Sebagai posisi kontrol teman, nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ketika kita melihat dari sisi negatifnya, murid akan menjadi bergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain, posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau. Pemantau itu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau yaitu peraturannya apa, kesepakatannya apa biasanya. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Pemantau nada suaranya datar. Hasil dari pemantau yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah akan membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Yang terakhir yaitu posisi kontrol guru sebagai seorang manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakini
memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Manajer biasanya bernada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Hasil dari posisi kontrol kita sebagai manajer yaitu murid akan mandiri, mengajukan solusi sendiri untuk menyelesaikan permasalahan. Coba Bapak Ibu perhatikan contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa datang terlambat. Ketika sebagai penghukum, kita akan menyuruh mereka untuk biasanya hormat pada bendera selama 1 jam. Atau misalkan ketika upacara tidak menggunakan atribut yang lengkap, kita masih sebagai seorang penghukum masih menghukumnya untuk berdiri di tengah lapangan dengan waktu yang tertentu. Ketika kita menjadi seorang guru yang memiliki posisi kontrol pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali dan jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sebagai seorang pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Biasanya pemantau ini akan diikuti dengan sebagai seorang penghukum. Ketika kita menjadi seorang manajer, kita akan bertanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, sebagai seorang guru, ketika kita melihat, ketika kita mengucapkan ibu atau bapak guru sangat kecewa sekali dengan kamu, biasanya ini menjadi posisi kontrol di poin yang mana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu atau berapa ini? Maksudnya kita Pak nanya, maksudnya. Iya Pak, misalnya kita sebagai seorang guru. Oh yang ini. Iya ini. Ini mah membuat rasa bersalah berarti. Ibu bapak guru sangat kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Iya betul. Karena ada kalimat Sangat kecewa. yang membuat peserta didik itu menjadi merasa bersalah gitu. Kamu tidak benar melakukannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi selalu menjudge peserta didik. Pemantau. Penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Padahal kita belum tahu alasannya apa. Coba ya. Coba cek. Penghukum benar. Karena kita Ada ini, penghukuman di DPR diceraikan, Bang. iya itu juga kan bisa. Kita belum tahu alasannya itu apa, tapi kita sudah menghakimi anak tersebut. Gak apa-apa. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Apa rencanamu? Jadi ketika kita sebagai seorang manajer, kita akan menggali apa sih yang ingin dilakukan seorang peserta didik itu. Iya, jadi kita akan mengetahui seorang peserta didik itu ingin seperti apa. Selanjutnya, ayolah lakukan beberapa teman. Biasanya ketika menjadi teman itu bahasanya berbeda. Atulah. Ayo bener. Pemantau ini. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pemantau, ya. Biasanya kalau pemantau ini akan kemudian ada peraturan sekolah, terus tahu konsekuensinya apa. Sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas?
Karena kalau sebentar sebentar. mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu menurut saya lebih didasarkan pada kesepakatan atau nilai-nilai keyakinan siswa. Sementara kalau peraturan itu tanpa ada kesepakatan, hanya dibuat berdasarkan guru itu sendiri. Satu arah. Satu arah. Iya. Baik, terima kasih. Kita Pak Ali, kan sekarang jawabnya. Saya belum jawab. Pembentukan keyakinan kelas, biasanya sebuah peraturan itu akan kalau peraturan itu biasanya akan bersifat satu arah. Peserta didik itu tidak dilibatkan dalam menentukan sebuah peraturan. Tapi ketika kita membentuk sebuah keyakinan kelas itu tidak ada kalimat positif, tidak ada kalimat negatif. Jadi semuanya harus menyatakan dalam pernyataan positif, bersifat abstrak. Biasanya lebih lebih luas lah bahasanya seperti itu. Berupa pernyataan universal itu tadi, bersifat umum, sedikit saja agar mudah diingat. Biasanya satu kalimat, beberapa kata biasanya, tidak yang menggunakan kalimat-kalimat yang terlalu panjang. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi ketika kita memiliki keinginan di dalam kelas, biasanya itu akan disepakati dengan pembentukan keyakinan kelas. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Saya sudah membentuk keyakinan kelas kemarin bersama dengan kelas 4 yang diawali dengan apa sih keinginan-keinginan yang mereka inginkan ketika di dalam kelas. Ada yang menginginkan untuk tidak berisik, menginginkan kelasnya selalu rapi gitu. Nah, ini hasil dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Yang pertama yaitu menghargai orang lain. Menghargai orang lain ini kan bersifat kalimatnya itu universal, umum ya, lebih luas. Bisa saja ketika menghargai orang lain, ketika peserta didik terlambat, itu akan melanggar keyakinan kelas menghargai orang lain. Terus mengganggu temannya, mengganggu guru yang sedang mengajar, mengobrol di dalam kelas, itu tidak menghargai orang lain. Terus menginginkan kelas yang rapi, bersih dan wangi, menghargai waktu dan saling memaafkan. Selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika seorang peserta didik melakukan kesalahan, kita harus melakukan pendekatan melalui pendekatan dengan segitiga restitusi. Tahapannya yang pertama yaitu validasi tindakan yang salah. Ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa bertanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus akan menstabilkan identitas. Berarti pertama menstabilkan identitas dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, baru kemudian validasi. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika kita melihat peserta didik melakukan kesalahan, yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan itu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Kamu berhak merasa berbahagia. Selanjutnya tindakan yang salah, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ketika kita memvalidasi tindakan
keyakinan yang salah, kita bisa bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti tadi ketika kita mendapati seorang siswa yang datang ke sekolah terlambat, tentunya kita sebagai seorang guru tidak bisa langsung pulang sih terlambat baik, taburan baik gitu, langsung baik dihukum di depan kelas gitu. Nah, dari segitiga restitusi ini kita harus mengetahui tahapan-tahapannya. Selanjutnya ada kalimat, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, yang terakhir tahapannya yaitu menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ketika kita menanyakan keyakinan, maka kita akan menggali motivasi dalam peserta didik untuk melakukan perubahan, tapi dari dalam dirinya sendiri. Apa keyakinan kelas kita mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama sehingga peserta didik itu nantinya akan melakukan sesuatu itu sesuai dengan motivasi dari dalam dirinya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini kemarin saya sudah membuat skenario kasus 1 yaitu segitiga restitusi. Langsung foto-fotonya aja, videonya ada di YouTube. Siap. Untuk kasus kedua ini juga banyak di kelas 4 itu karena alasannya bangun kesiangan karena main game, begadang semalaman. Terima kasih. Demikian penjelasan atau pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang lain-lainnya bisa disampaikan. Terima kasih kepada Ibu Siti Nurhayat Hasan SPD yang telah memaparkan materi atau ilmu baru buat kita tentang budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu ada yang mau bertanya tentang pemaparan materi hari ini, boleh disampaikan. Bukan pertanyaan, mungkin kita berbagi aja. Iya, berbagi. Berbagi tentang pemahaman yang sudah sama-sama kita pelajari. Iya, diskusi lah ya. Yang intinya kita diskusi setelah tadi Bu Amel memaparkan banyak sekali ilmu-ilmu baru ya Bu buat kita khususnya. Bagaimana Pak? Silakan kepada Bapak Lurah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kata Bu Amel tadi, kita berbagi ya, mungkin ini pengalaman saya tentang materi yang baru saya sampaikan, apalagi terkait dengan posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru tadi dikatakan ada 5 posisi kontrol, dan diharapkan guru itu berada pada posisi sebagai manajer, di mana kita bisa berkomunikasi baik dengan murid. Apabila ada kesalahan, bagaimana kita menanyakan kesalahan tersebut sehingga bisa memvalidasi tindakan yang akan mereka lakukan. Akan tetapi ini pernah saya tanyakan juga, kenyataannya ketika kita berada pada posisi itu, ya sebenarnya yang perlu kita pegang adalah konsistensi. Kenapa? Karena kita kan masih berada di tingkat SD ya, di tingkat dasar, sehingga untuk menanyakan kalimat-kalimat atau solusi-solusi yang dia inginkan itu hanya sebatas iya Pak, atau misalnya begini Pak. Tapi pada kenyataannya tidak,
konsisten. Ya, hanya sebatas iya dan saja. Nah mungkin itu salah satu apa yang bisa dikatakan hambatan atau kesulitan untuk bukan tidak mungkin ya. Mungkin kita kalau menerapkan secara konsisten bisa, hanya saja kesulitannya ya tadi di sana. Kalau sudah tingkat atas atau tingkat SMA itu kan mungkin bisa saja kita berkomunikasinya kan dua arah, jalan kan ngobrol. Tapi kalau tingkat SD kan apalagi untuk kelas 1 itu susah ya. Dan kita mulai bertanya apa jawabannya kemana. Kadang sebelum mendapatkan jawaban malah sudah takut duluan. Iya seperti itu ya. Mungkin karena salah mungkin. Nah, jadi itu saja Bu yang saya alami. Jadi ketika kita berada pada posisi manajer untuk mencari solusi sendiri dari murid, memang dia bisa mengucapkan atau mengatakan dengan singkat, misalnya kesiangan, ya Pak, besok kesiangan enggak, saya datang pagi, siapa? Mungkin hal itu bisa, mungkin selanjutnya siapa seperti itu. Jadi mungkin kalau tingkat dasar masih perlu terus dibimbing. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali sudah menambahkan. Saya mungkin lupa ya menambahkan di dalam slide yang tentang ketika sebuah penghargaan itu bisa bernilai positif, bisa juga menjadikan sebagai nilai negatif. Di dalam pendidikan yang sudah saya lakukan ini, penghargaan itu sebenarnya tidak diharapkan. Seperti kita memberi hadiah, kita memberi ranking kepada peserta didik, makanya dalam pembelajaran kurikulum yang sekarang ini tidak memberikan ranking di setiap pembelajaran atau di setiap kelasnya. Ketika kita akan memberikan ranking atau penghargaan, ya kita semua kelas, semua peserta didik diberikan penghargaan dengan kemampuan atau kelebihan mereka masing-masing. Tidak hanya tentang kelebihan atau kemampuan akademiknya saja, tapi ketika kita melihat peserta didik yang datang paling rajin, itu juga bisa diberikan penghargaan. Mungkin di akhir semester atau di akhir tahun. Sisi negatifnya dari sebuah penghargaan itu biasanya akan menimbulkan apa ya? Jadi motivasinya itu tidak motivasi dari dalam diri ketika melakukan belajar. Ketika belajar itu tidak karena ingin kita tidak karena ingin bisa gitu. Biasanya karena dapat menimbulkan yang karena ingin mendapatkan hadiah atau reward itu tadi. Seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan? Boleh Bapak Aldi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi dari Majelis Taklim Al-Asik. Jamaah. Mungkin lebih ke pertanyaan ya. Dari 5 tadi kan sebagai pengontrol, peserta memantau, yang lain kan. Mungkin apakah itu teh sebuah choice atau pilihan kita teh apakah harus memakai yang mana bagusnya gitu untuk penerapan budaya positif ini gitu kan. Sedangkan tadi di slide keberapa gitu ada bahwa pendidik itu tidak boleh memaksa anak didik. Padahal tetapi itu teh berlawanan dengan psikologi pendidikan bahwa emang anak umur SD emang harus dipaksa gitu. Ala bisa kusapa biasa kusapa dipaksakan gitu. Nah mungkin segitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari pertanyaan Pak Aldi, mungkin kita akan kembali lagi ke filosofi KHD bahwa setiap peserta didik, setiap anak itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ketika kita seperti kemarin waktu kita sharing bersama Bapak Pepe, kita tidak bisa menilai ikan dari cara terbangnya karena kemampuan ikannya berenang gitu. Ketika
kita harus kalau di belakang itu menuntun ya, jadi mendorong supaya peserta didik itu harus melakukan kegiatan yang lebih positif. Untuk sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu bukan kalau pilihan benar apa tidak ya? Kayaknya enggak ya kalau pilihannya. Kalau kita bisa memilih sebagai seorang penghukum, apa kita mau menjadikan anak itu selalu diperlakukan dengan keras baru menurut gitu? Apa kita mau seperti itu gitu? Sebagai seorang pemantau, sebagai seorang teman terlihatnya itu bagus, positif ya. Tapi hasilnya pasti akan ada sisi negatifnya. Biasanya peserta didik itu akan lebih cenderung merasa tidak takut lah dengan guru, santai aja, tidak ada seperti seorang guru itu tidak memiliki wibawa seperti itu. Barangkali ada yang mau menambahkan? Ya sedikit ya Bu ya, ini mungkin curhatan saya aja di kehidupan ya Kak. Kebetulan saya kan megang kelas ini mirip sama Pak Aldi ya. Karena saya megang kelas bawah, tadi yang Ibu sampaikan ke 5 poin tadi itu sebenarnya nyentil ke hati saya. Karena saya ada yang tadi ada guru sebagai penghukum, terus sebagai pembuat salah, gitu. Saya masuk ke yang teman pernah. Karena kan saya pikirnya kelas 1 berarti kan butuh pendekatan yang lebih. Kalau kita sebagai terlalu memanajer anak itu pasti dia shock, ya kan? Pertama dia masuk sekolah dasar, saya deketin kayak gitu. Nah tapi kan hasilnya tadi jelek, kurang bagus. Saya pernah juga menjadi pemberi merasa bersalah pernah. Karena saya sudah pusing caranya itu gimana. Akhirnya berarti saya masuk ke tipe yang itu. Bicaranya memang lembut gitu. Iya, tapi sayanya jadi kan hasilnya jelek juga. Saya juga pernah 4 yang saya masuk ke 4 yang kategori yang tadi Ibu sampaikan. Nah, setelah saya melakukan itu, apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu biar tidak terulang lagi hal yang demikian. Tipsnya bagaimana gitu supaya tetap di jalur yang benar. Ya, selama ini saya begitulah. Sebenarnya sama saja ya, apalagi ketika seorang guru sudah emosi. Tidak bisa mengontrol emosi nih, kita menghadapi sekian banyak siswa gitu ya, sekian banyak peserta didik dalam satu kelas, sedangkan kita di depan sendirian, yang ini lagi ngomong, ini ngobrol, lagi bercanda, tentunya kita akan ya secara manusiawi pasti akan marah gitu ya. Untuk bagaimana tipsnya? Kalau sesuai yang saya pelajari, ya kita di sini bukan saya menggurui atau apa ya, saya juga masih belajar tentunya. Yang pertama yaitu kita membuat keyakinan kelas dulu. Membuat keyakinan kelas. Sebagai seorang guru, tentunya kita punya kontrol bagi peserta didik kita. Yang pertama yaitu biasanya membuat keyakinan kelas dulu. Kita menyepakati nih ketika kita mendengar peserta didik di dalam kelas tidak menginginkan hal yang negatif atau menginginkan hal yang jelek, kita harus mengubah hal tersebut untuk menjadi keyakinan kelas yang positif. Nanti ketika seorang peserta didik itu melakukan kesalahan, menanyakan keyakinan, kan sudah disepakati nih gini gitu. Keyakinan kelas sudah ada, sudah pernah dijelaskan. Ini ya kesepakatan kita ya, janji Bu. Kenyataannya hari berikutnya hilang lupa. Ya begitu, berarti kita kembali lagi sebagai kita kodrat manusia, pembuat salah gitu ya. Boleh ada yang mau menambahkan untuk jawaban Bu Putri? Jujur saya bingung dengan diri saya. Boleh berbagi tips sekali yang sudah melakukan berbagai macam pendekatan.
Ya kita berbagi saja ya Bu, Iya, bukan berbagi. saling bukan saling menyalahkan atau saling menggurui, berbagi pengalaman saja, sharing kalau bahasa kerennya. Jadi betul apa yang dikatakan tadi oleh Ibu Menteri, seperti dikatakan di awal saya mengatakan bahwa ya itu tadi, bahwa anak-anak itu kan memang apalagi kelas 1 ya, kalau sifatnya seperti itu, hari ini begini, besok lain lagi ya. Itu pernah saya alami juga. Memang betul apa yang dikatakan Pak Amel, bahwa untuk menerapkan posisi, ya sebenarnya itu diharapkan kita berada di posisi manajer, sebagai manajer. Tapi itu diharapkan ya, atau paling tidak kita berada di posisi pemantau. Itu paling tidak ya, kita berada di posisi pemantau. Itu memang sesuai dengan filosofi KHD. Nah, sebagaimana kita sedang melihat konsekuensinya, dan itu memang betul pernah saya alami ketika di posisi pemarah siswa itu pernah saya alami, tetapi bukan pada diri saya. Kebetulan waktu itu pada rekan saya, dicarikan sudah bersih, udah kesalahan, nah kamu paling yang kesalahannya carikan tentang itu ya. Setelah itu apa yang dilakukan anak? Begitu, mudah ya betul. Kenapa? Karena psikologinya mungkin dia juga merasa merasa tertekan, merasa ada timbul rasa dendam, walaupun untuk tingkat dasar sepertinya tidak akan muncul, ya tidak akan keluar. Tetapi itu kalau di tingkat dewasa, SMA katakanlah, itu akan bisa menimbulkan tindakan yang negatif, terjadi pengancaman lah pada guru, atau banyak kan kasus yang terjadi, ada yang mengancam pada guru kan, hampir datang sekolah kan. Itu mungkin pertama karena adanya penerapan yang ada bersih penghukum tadi. Dan ini juga mungkin bukan karena asal teori dituliskan pada buku. Tentu ini berdasarkan penelitian, berdasarkan saintifik. Teori ini memang benar-benar sudah diuji. Nah, kelima positif tersebut itu memang diharapkan kita berada di posisi manajer, tetapi paling tidak itu kita berada di posisi pemantau. Nah, kendalanya kadang-kadang seperti yang dikatakan tadi, memang seperti itu. Bagaimana tipsnya? Ya pertama memang kita membuat keyakinan kelas, tapi itu harus juga disepakati oleh diri kita. Tapi memang dasarnya manusia ya, kadang-kadang kayak salahnya dan memang ada beberapa sifatnya urutan nyontok kanu dia lebih dewasa. Nah, lamun misalkan kurang hayang budak teh kaburangan, ya kurangna berenang kita harus juga bisa memberi contoh jangan kesiangan. Sulit memang, tetapi menurut saya kalau itu diterapkan secara konsisten, kita terus mencoba, terus berusaha terkait penerapan ini, insya Allah kedepannya ya akan bisa membiasakan sendiri anak itu. Tetapi kalau di anak tingkat sekolah dasar ya tantangannya seperti itu, banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar kita. Kita pengennya seperti ini, anak-anak kan lain lagi. Kalau untuk kelas 1 saya juga sangat memahami, karena saya juga punya anak kecil ya seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah tetap berada di sini sampai selesai. Terima kasih juga untuk waktunya. Saya mohon maaf karena sudah terganggu dengan kegiatan saya. Saya tutup langsung ya dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.
Namanya peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau misalkan di dalam kelas atau di dalam sekolah, seharusnya memang ada peraturan kelas atau sekolah. Tapi untuk sekarang, supaya mengurangi penggunaan kalimat negatif. Kalimat negatif itu contohnya apa? Dalam sebuah peraturan dilarang. Terus dilarang itu contohnya apa? Dilarang membuang sampah sembarangan. Terus kalimat negatif lainnya apa? Jangan berisik, jangan bertengkar, jangan berantem. Itu termasuk ke dalam peraturan sekolah atau yang masih berbentuk kalimat negatif. Sekarang ibu mau tanya, di dalam kelas kamu menginginkan kelas yang seperti apa? Coba. Coba, siapa yang mau maju nulis? Ayo coba Dika. Tulis aja nggak apa-apa, tulis aja. Sebelah sini ya. Menginginkan kelas yang seperti apa? Coba. Terus apa lagi selain bersih? Rapi. Coba. Rapi. Terus apa lagi? Coba keluarkan semuanya suaranya. Ayo. Ayo, apa lagi di dalam kelas itu pengen kelas yang seperti apa? Ada di sini malah kipas angin. Iya udah bener. Terus apa lagi? Udah gantian Dika. Kalau di dalam kelas itu tidak boleh apa? Ya, stop ditulis. Rapi, enggak, rapi itu. Di dalam kelas itu tidak boleh ditulis, tidak boleh berisik, ditulis. Indra, tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Berarti itu Bang, kalau misal tulisnya seperti ini berarti menginginkan kelas yang berisik. Terus apa? Ayo. Apa? Ayo coba di dalam kelas itu menginginkan yang seperti apa? Coba kalau di dalam kelas tidak boleh apa? Tidak boleh. Iya, coba tidak boleh. bermain. Di dalam kelas boleh nggak bermain? Tidak boleh bermain. Terus di dalam kelas boleh nggak lari-lari? Ya, so bisa tulis tidak boleh lari-lari. Terus apa lagi di dalam kelas? Tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, tidak boleh lari-larian. Apalagi? Apa Aziza di dalam kelas tidak boleh? Apa? Coba kalau di dalam kelas mengganggu temannya boleh apa enggak? Berarti tidak boleh mengganggu temannya. Kita tulis I. Tidak boleh mengganggu temannya. Terus apa lagi?
Ayo gantian. Sebelah sini aja Amanda. Sini ke sini. Ayo gantian dong. Ayo terus apa lagi? Ayo yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Berantem kan tadi udah termasuk tidak boleh mengganggu teman. Ya. Tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin. Iya. Ayo satu lagi. Mira belum? Dini udah belum? Kanya? Tidak boleh apa tadi? Tidak boleh berantem, tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin. Ayo Dini, aku kan siapa maju. Terus apalagi ayo ingat-ingat kalau di dalam kelas. Coba kalau di dalam kelas boleh berbicara kasar. Ayo siapa yang belum? Tidak boleh berkata kasar. Terus kalau dengarkan, kalau misalkan ibu sedang menjelaskan tidak boleh apa berarti bahasanya Iya. tidak boleh berbicara saat ibu guru menjelaskan. Ayo. Tidak boleh makan berantakan. Tidak boleh membuli, tidak boleh apa tadi kan Kak? Tidak boleh berbicara saat ibu guru menjelaskan. Tidak boleh. Tadi tidak boleh terlambat sudah ya. Terus apa lagi? Tidak boleh tidur di kelas. Berarti tadi harus ujian ya. Sering main game. Udah? Udah. Apa lagi? Coba apa yang belum? Apa yang belum coba? Tidak boleh ngobrol di dalam kelas kalau sedang belajar. Coba siapa yang mau ngobrol? Udah belum? Ya? Tidak boleh ngobrol. Ngobrol ya. Itu sama aja sih sekarang. Sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya. Dari beberapa jawaban kita akan menyatukan di dalam keyakinan kelas. Kalau ini kan berarti kalimatnya masih kalimat negatif, masih ada dilarang, tidak itu termasuk kalimat negatif. Sekarang kita akan menjadikan keyakinan kelas menggunakan kalimat positif ya. Kalau positif itu kalimat yang baik. Sekarang tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik itu keyakinan kalau dibuat ke dalam keyakinan kelas itu apa kalimatnya? Tidak boleh, jangan pakai kata tidak lagi. Apa contohnya? Berarti kalau tidak boleh ngobrol, tidak boleh berisik, tidak boleh berbicara saat ada guru menjelaskan, itu termasuk ke mendengarkan. Mendengarkan itu maksudnya ke apa? Menghargai orang lain. Yang pertama ya, menghargai.
itu sama dengan menghargai orang lain. Ya, ini berarti udah ya, termasuk ke dalam menghargai orang lain. Tidak boleh lari-larian, itu juga termasuk menghargai orang lain. Tidak boleh mengganggu teman, menghargai orang lain. Tidak boleh makan berantakan, tidak boleh membuli, ini termasuk menghargai orang lain. Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan, menghargai orang lain. Terus apalagi kamu menginginkan kelas yang seperti apa di dalam kelas? Itu akan menjadi sebuah keyakinan kelas yang nanti disepakati oleh bersama-sama dan harus ditaati atau diikuti oleh semua murid atau semua anggota kelas, termasuk juga ibu. Ibu juga harus menghargai orang lain. Ibu misalkan meminta kamu untuk maju ke depan presentasi, tapi ibunya kamu lagi ngomong, ibunya ngobrol sendiri. Itu juga ibu termasuk tidak menghargai orang lain. Tidak boleh buang sampah sembarangan, berarti kamu menginginkan kelas yang bersih. Menginginkan kelas yang bersih. Terus apa lagi? Bersih. Terus apa? Kalau bukunya tidak berantakan itu berarti rapi. Kelasnya rapi. Kalau setelah olahraga bau keringat, harus ganti baju supaya kelasnya wangi. Ya, wangi. Terus sekarang yang ketiga, coba mana? Berarti ini udah ya, tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Itu termasuk apa tadi Indra? Kalau terlambat datang ke sekolah itu tidak menghargai waktu. Termasuk juga ke dalam menghargai orang lain, ya. Menghargai waktu. Contoh menghargai waktu itu banyak. Kamu dari lapang olahraga, harusnya jam 9 udah selesai olahraganya, tapi jam setengah 10 masih di lapang. Itu termasuk ke dalam tidak menghargai waktu. Terus apalagi? Ini juga tidak boleh menyontek, ini termasuk ke dalam menghargai orang lain ya. Tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa izin. Tidak boleh makan berantakan, termasuk ke dalam kelas yang bersih, wangi, dan rapi. Tidak boleh mengambil barang orang lain. Coba, kalau misalkan kayak kemarin siapa yang nangis? Kenapa nangis? Karena berantem. Boleh nggak di dalam kelas berantem? Dimanapun itu tidak boleh berantem. Itu namanya tidak menghargai orang lain. Kalau misalkan setelah berantem, setelah berbuat salah, kita harus meminta maaf, saling memaafkan. Kalau misalkan udah ngambil barang temennya tidak izin, dikembalikan sambil minta maaf. Terus apalagi coba kejadian yang ada di dalam kelas? Kalau menginginkan kelas yang bersih dan rapi dan wangi itu termasuk apa? Kalau di dalam kelas? Piket, membersihkan kelas, tidak boleh buku berantakan, tidak boleh makan berantakan. Kalau makan bisa sebisa mungkin tidak pada jatuh. Kalau mau berantakan harus dibuat, tapi nanti itu juga harus dibersihkan. Ya. Terus apa lagi? Apa
kamu nyontek itu namanya kamu tidak menghargai orang lain. Ya, terus apalagi tadi tidak boleh membuli, termasuk ke dalam menghargai orang lain. Kamu mengejek temannya pakai panggilan yang tidak sopan, pakai panggilan nama orang tua, itu namanya tidak menghargai orang lain, terutama orang yang lebih tua. Terus apalagi tadi udah ya, menginginkan kelas yang rapi dan bersih, menghargai waktu itu tadi tidak boleh terlambat ke dalam kelas, termasuk juga ibu. Kalau misalkan ibu ke kelas terlambat, ibu harus meminta maaf dan menjelaskan alasannya, ya. Terus tadi saling memaafkan. Berarti udah ya, sekarang kita memiliki keyakinan kelas ini. Ini bukan sebuah aturan, tapi keyakinan kelas yang harus kita jalani setiap hari. Jadi kalau misalkan datangnya terlambat, kamu ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa kalau terlambat? Apa? Menghargai, tidak menghargai waktu. Ya. Oke, ini disepakati ya, berarti keyakinan kelasnya. Ibu tidak ingin memberikan misal terlambat ke sekolah itu dihukum berdiri di depan kelas 2 jam. Enggak, ibu nggak akan. Tapi kamu yang penting harus menyadari kalau kamu itu sudah berbuat salah, berbuat yang keliru, ya. Karena kita itu sebagai manusia harus selalu sadar diri. Harus selalu sadar diri. Kita itu tidak bisa, maka kita harus belajar. Nah, kita harus mau belajar, ya. Mau dari dalam diri kita itu harus mau. Kalau misalkan mau belajar tapi diri kitanya nggak mau, ya udah dipaksa kayak gimana pun nggak akan bisa, ya.